Halo sob, ketemu lagi dengan gua John Arif dan di video kali ini gua bakal ngebahas sebuah alat yang paling banyak dipakai oleh para woodworking. Nah, ini adalah alat potong dan alat potong ini adalah alat potong yang paling vital dan paling banyak dibutuhkan. Nah, alat potong yang bakal gua bahas kali ini adalah alat potong dari Molar yaitu miter saw. Ini. Jadi gua udah nggak akan unboxing lagi karena ini barang bukan kecil juga ya. Jadi ini adalah alat potong dari Molar dengan ukuran 7 in ya, 7/4 in, dan ini adalah banyak digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan framing. Jadi kita untuk pekerjaan framing ini adalah alat yang paling kita butuhkan karena pemotongannya cepat, kita nggak perlu lagi untuk memegang, dia sudah ada clampingnya dan oke. Jadi gue nggak akan lama-lama, kita akan bahas apa kelebihan dan kekurangan dan bagaimana performanya. Kita langsung aja sob. Oke sob, seperti yang lu lihat di depan gue ini adalah miter saw dari Molar Profesional. Ini tipenya adalah MLR strip MS 810. Kapasitas untuk lebar blade-nya adalah 7 in. Jadi ini adalah miter saw untuk kapasitas 7 in ya. Dan dia belum termasuk yang tipe sliding. Jadi ini tipenya engsel biasa atau hinge. Jadi dia hanya bisa naik turun aja. Dia nggak bisa sliding ke depan ke belakang. Tapi Molar juga mengeluarkan untuk tipe sliding. Tapi untuk saat ini gue bakalan ngebahas untuk Molar yang tipe ini dulu. Oke, seperti kalian tahu ini sudah gue unboxing sebelumnya karena barangnya lumayan gede jadi gue males unboxing di depan kamera. Dan sebetulnya apa sih yang didapat di dalamnya? Seperti biasa, yang Anda dapat di dalamnya adalah kayak biasanya ya, standar. Jadi manual book dan kartu garansi. Kita juga sudah dapat 2 blade ya. Ini adalah blade cadangan. Ini blade untuk 80T. Jadi giginya ini 80. Yang kepasang ini adalah blade 24T. Di box pembeliannya dia sudah terpasang 24T. Nah, kita juga mendapatkan dust bag-nya. Kita pasang nantinya di sini. Ya sob, jadi pemasangannya sangat mudah. Ini tinggal lu kancingin di sini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita juga dapat kunci. Ini adalah kunci untuk pembuka blade. Dan kunci L-nya. Nah, ini beberapa ring tambahan untuk blade-nya ya. Jadi blade itu kadang-kadang ada blade yang dalamnya itu 20, ada yang 25. Kita didapatkan ring tambahan. Sebetulnya sih ring tambahan di sini juga sudah tersedia. Oke, kita langsung aja ke build quality-nya. Oh ya, kita juga dapat carbon brush untuk yang spare. Ini adalah spare carbon brush ya. Jadi kita dapat yang sudah terpasang sama kita dapat spare tambahannya. Satu set ya. Oke, kita akan bahas soal build quality. Kalau build quality gua rasa sih bukan sesuatu yang spesial ya. Secara dia di harga belinya itu di kisaran harga 800 sampai 900 ribuan. Anda bisa cek untuk tipe MS 810 ini di marketplace hanya kisaran harga di 800 sampai 900 ribuan. Oke, jadi untuk power tool on budget seperti miter saw ini yang harganya cukup terbilang cukup murah, kita nggak bisa berharap lebih dari build quality-nya ya. Jadi untuk Molar ini sendiri build quality-nya seperti Anda lihat, dia ini terbuat dari plastik ya, cukup solid lah. Untuk tipe Molar, untuk yang ini ya, saya baru pertama kali lihat untuk miter saw, untuk konstruksi bagian bawah, ini terbuat dari plastik dan hanya baru kali ini saya lihat. Saya belum tahu performanya seperti apa, apakah nanti pada saat kita memotong untuk kayu-kayu yang jenisnya besar, panjang, dan berat, ini akan bisa bertahan. Jadi kita akan coba nantinya dengan pemotongan kayu-kayu yang panjang dan beban yang amat berat. Nah, kalau dari build quality, base plate-nya ini saya rasa agak kurang. Terus untuk blade cover-nya ini terbuat dari mica dan ini cukup solid. Ini untuk blade-nya bagian atas ini dia juga berbahan plastik ya.
Yang berbahan logam dia ada di fans. Ini fans ini dia berbahan aluminium. Nah, ini juga dia berbahan logam. Ini adalah logam aluminium core. Untuk base atasnya yang bisa diputar ini untuk settingan meter ya. Jadi kemiringan potong ini juga berbahan metal. Itu, dan dia juga sudah terdapat locking mekanisme. Ini adalah mekanisme pengunci untuk benda kerja ya. Nah, ini sebetulnya sih fasilitas standar bawaan hampir semua meter saw ya. Semua merek ada. Yang kedua, nah sekarang kita akan cek untuk spesifikasinya. Untuk spesifikasinya dia ada di 850 watt. Jadi pemakaian dayanya dia di 850 watt. Dan untuk kecepatan tanpa beban dia di 4500 RPM atau rotasi per menit. Dan dia untuk ukuran blade-nya sudah saya bilang tadi bahwa ini adalah ukuran blade untuk 7 in ya. Jadi Anda bisa menggunakan semua blade berukuran 7 in untuk meter saw ini. Oke, selanjutnya kita akan cek untuk fitur-fitur yang lain. Ini adalah fitur kedua, ini adalah locking mekanisme. Pada saat Anda mau gunakan, Anda lepas locking ini. Nah, Anda tekan ke bawah, Anda lepas, dia akan terangkat ke atas. Nah, dia juga sudah terdapat fitur untuk kemiringan bevel. Anda bisa longgarkan untuk skru yang di belakang ini. Itu sih hampir semua ya, hampir semua meter saw pasti ada fasilitas ini. Dan satu fasilitas lagi yang ada adalah ini. Seperti Anda lihat, ini adalah tombol. Tombol ini jika kita nyalakan, dia ada yang namanya laser. Nah, ini adalah garis laser potong ya. Ini adalah lasernya menyala. Jika kita nyalakan, kita matikan, dia mati. Oke, jadi itu tadi yang perlu gua apresiasi dari meter saw Molar ini. Jadi nggak semua produk dari meter saw itu mengeluarkan laser seperti ini ya. Tapi di Molar ini dia sudah ada. Jadi walaupun sekarang udah banyak juga laser ini keluar di produk-produk yang lain. Tapi patut gua apresiasi. Oke, fitur selanjutnya selain kita tadi ada laser ya, lasernya. Ini fitur selanjutnya yang saya suka adalah pada saat kita bevel ada dua nih, ada bevel atas. Ini adalah bevel atas. Dan yang satunya adalah bevel bawah. Ini fitur yang saya suka adalah bevel bawahnya itu clicky. Jadi di setiap derajat ya, derajat seumpama kita masuk di 0 ya, kita 15 derajat ada klik, 25 derajat, 22,5 derajat dia ada klik, 30 derajat ada klik, dan di 45 derajat dia ada klik. Bisa Anda dengar? Nah, dia ada clicky, dan itu yang paling saya suka. Jadi nggak banyak meter saw di merek lain yang dia clicky, dia hanya bisa geser tanpa ada bunyi, dia tidak ada stoppernya. Nggak tahu yang kelas-kelas Sultan ya. Yang jelas untuk kelas on budget ini udah termasuk sangat bagus. Dan di sini dia ada pengunci untuk bevel bawah. Nah, ini kita tidak bisa geser. Setelah kita kunci dia nggak bisa geser, tapi pada saat kita lepas kita kendorkan penguncinya. Nah, ini salah satu yang saya suka dan jarang kita temukan di meter saw yang lain. Nah, selanjutnya adalah untuk bevel atas dia juga sudah ada penggaris penanda. Ini penggaris penandanya dia menggunakan mika ya, dan penandanya juga lumayan terbaca sekali ya. Jadi jelas penandanya. Jadi pada saat kita bevel, penunjuk belakang sama penggaris pembatasnya juga ada. Nanti kita lihat seberapa akurasi untuk pemotongan bevel atas ya. Oke, saya rasa itu saja fitur-fitur yang bisa saya jelaskan. Yang pasti di meter saw ini juga ada yang namanya safety trigger. Safety triggernya kebetulan ada di sini. Nah, pada saat ini tidak Anda tekan, Anda ke bawah, Anda akan tertahan. Jadi safety ini dia untuk merilis cover blade depan ya. Nah, pada saat cover blade depan ini bebas, dia akan bisa ke bawah. Oke, saya rasa itu semua fitur-fitur yang perlu saya ceritakan. Sekarang kita tinggal pengetesan seberapa akurasi tingkat pemotongannya, dan kita akan mengukur juga wattnya, apakah dia
pada saat kita memotong benda yang keras atau kayu yang keras, dia bisa sampai di 850 watt atau di bawahnya. Kita nggak tahu. Oke, kita langsung saja ke pengetesan. Oke, di sini saya akan memotong untuk balok jati Belanda. Ini bukan balok ya, ini papan jati Belanda dengan ketebalan 2 cm. Saya akan ngecek untuk settingan pabrik. Ini di 90 derajat atau di 0. Ini juga pas di 0, harusnya potongannya dia 90 derajat. Kita cek aja bagaimana tingkat akurasinya untuk settingan bawaan pabrik. Dan kita akan cek juga untuk pemakaian wattnya. Kita bersihkan dulu. Kita cek menggunakan siku. Oke, sorry. Ini tadi sisi yang saya tempelkan fans. Ternyata settingan pabrik kurang. Jadi kita harus setting sendiri. Menurut saya masih ada celah. Oke, jadi ini adalah pelajaran pertama, jangan percaya dengan settingan pabrik. Oke, selanjutnya kita akan potong, ini adalah balok. Oke, sekarang saya akan coba untuk pemotongan kayu yang karakternya keras. Ini adalah kayu keras ya. Lumayan. Oke, setelah kita lakukan pengujian atau pengetesan tadi, seperti yang Anda lihat bahwa pada saat saya memotong kayu keras, kita mendapatkan daya terpakainya di 700-an, 720 atau 750 watt. Jadi itu masih di bawah dari kapasitas watt maksimal dari meter saw ini. Tadi saya hanya menggunakan blade 24T dari Molar. Jadi untuk melakukan pemotongan kayu keras tadi sedikit berasap. Tapi jika Anda menggunakan blade yang berkelas sedikit seperti yang warna merah, itu kemungkinan akan lebih renyah lagi dan lebih mudah lagi dalam memotong. Nah, kesimpulan saya untuk build quality skala power tool on budget seperti ini ya masih tergolong cukup bagus, cukup bagus. Kekurangan dan kelebihannya apa sih kalau kita lihat dari build quality? Kalau build quality sebetulnya saya tidak ada masalah ya, karena ini adalah power tool on budget. Kita nggak bisa komplain ya, dengan harga 800-an untuk sebuah meter saw itu sudah worth it banget. Cuman satu hal yang masih mengganggu di pikiran saya adalah bracket base plate ini dia menggunakan bahan plastik, walaupun bahan plastiknya tergolong tebal. Jadi bahan plastiknya bukan bahan plastik yang tipis, dia tebal, tapi masih mengganggu di pikiran saya. Tapi mungkin kedepannya Molar akan mengganti dengan base plate yang berbahan metal juga. Nah, semua ada plus minusnya ya. Seperti pepatah, ada harga ada rupa. Jadi kita tidak bisa mengkomplain pada saat kita membeli dengan harga yang murah. Kalau untuk pemotongan nggak ada masalah, tapi ya itu tadi, semua settingan pabrik saya tidak akan percaya. Seperti yang kita lihat tadi, settingan 0 dari pabrik, settingan bevel dari pabrik, ternyata tidak bevel-bevel juga. Gitu. Jadi semua harus kita setting. Beli power tool apapun, semahal apapun, kita harus setting mulai dari awal. Oke, untuk settingan meter saw Anda bisa saksikan video saya. Saya pernah mengulas bagaimana cara men-setting meter saw dengan benar dan presisi. Ada linknya, nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Dan dengan begitu cukup sekian review untuk meter saw ini.
Kita akan ketemu lagi di video review selanjutnya. Tapi jangan lupa follow Instagram dan Facebook page @jonarifDIY. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.